Halo, selamat datang di video tutorial penginstalan VMware dan juga Ubuntu. Pada video ini kita akan mulai dengan perkenalan VMware beserta dengan keunggulan dan juga kekurangannya, dan juga ada perkenalan mengenai Ubuntu beserta keunggulan dan juga kekurangannya. Nah, di akhir video nanti kita bakal ada tutorial cara menginstal VMware dan juga Ubuntu. Saya akan memulai dulu dari apa itu VMware. Jadi, VMware adalah perusahaan teknologi yang didirikan pada tahun 1998 dan terkenal dengan produk-produk virtualisasinya. Nah, apa itu virtualisasi? Virtualisasi merupakan sebuah teknologi di mana kita bisa menciptakan sebuah sistem yang seperti komputer virtual di dalam suatu komputer fisik yang ada. Nah, sebagai ilustrasinya, contohnya kita memiliki sebuah laptop yang menggunakan VMware dan laptop tersebut dapat mengoperasikan beragam operating system seperti Windows dan Linux secara simultan tanpa memerlukan perangkat keras tambahan. Jadi dalam satu laptop atau dalam satu hardware yang sama, kita bisa punya beberapa operating system yang berjalan bersama gitu. Nah, lalu next-nya bagaimana cara VMware ini bekerja. Nah, kalau misalnya dilihat dari gambar ini, kita bisa melihat kalau di paling bawah itu ada infrastruktur, itu bisa seperti CPU, RAM, dan lain-lain. Nah, lalu untuk hypervisor sendiri, hypervisor ini berperan sebagai lapisan antara perangkat keras kita ataupun hardware kita dengan OS virtual. Nah, hypervisor inilah yang memungkinkan kita untuk membuat dan juga menjalankan berbagai macam VM di dalam suatu hardware tanpa harus menginstal OS tersebut secara langsung, seperti itu. Nah, kemudian di sini itu di ketiga warna ini itu melambangkan ketiga VM yang berbeda. Jadi ada 3 VM berbeda dalam sebuah VMware. Nah, setiap VM yang ada pada VMware itu berperan sebagai sebuah komputer independen yang memiliki operating systemnya sendiri. Nah, operating system komputer-komputer ini juga memiliki aplikasi dan juga config jaringannya sendiri. Nah, dengan menggunakan VMware, kita jadi dapat menjalankan beberapa VM sekaligus dalam suatu perangkat tanpa saling mengganggu. Gitu. Nah, untuk resource management-nya, hypervisor ini kemudian akan membagi sumber daya listrik seperti CPU, RAM, storage, dan juga network ke setiap VM berdasarkan alokasi yang udah kita tentuin. Nah, jadi di VMware itu nanti kita bisa tentuin juga, kita bisa config juga untuk masing-masing VM-nya, seperti itu. Setelah kita config, tugas dari hypervisor inilah yang untuk membagi sumber daya listrik dan juga resource-resource lainnya, gitu. Nah, kemudian resource ini juga nanti dapat diubah sesuai kebutuhan dari masing-masing user, gitu. Nah, untuk security dan juga fleksibilitasnya, setiap VM itu diisolasi secara virtual, sehingga jika terjadi masalah pada suatu VM seperti serangan dari eksternal, ataupun ada serangan dari luar lah pokoknya, VM yang lain itu akan tetap aman, jadi tidak akan terpengaruh gitu. Nah, kemudian untuk keunggulan dari penggunaan VMware ini apa? Jadi yang pertama itu pastinya ada efisiensi, di mana dengan menggunakan satu VMware aja, kita itu bisa menjalankan beberapa OS secara bersamaan gitu dalam satu hardware. Nah, dengan itu kita bisa mengurangi kebutuhan perangkat keras tambahan karena satu perangkat dapat digunakan untuk berbagai sistem operasi. Nah, di mana ini juga kemudian dapat menghemat biaya operasional dan juga pengelolaan data center. Nah, kemudian untuk keunggulan yang kedua itu adalah fleksibilitas dan skalabilitas, di mana kita bisa memungkinkan pengujian berbagai operating system dan juga aplikasi dalam satu perangkat tanpa resiko mengganggu si OS utama dari perangkat utama kita. Nah, kemudian penggunaan VMware ini kemudian juga dapat mudah diatur ulang ataupun dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan pengguna. Nah, untuk yang ketiga itu adalah keamanan. Nah, seperti yang tadi saya sebutkan, karena setiap VM ini sudah terisolasi, sehingga gangguan atau serangan pada suatu VM itu tidak akan mempengaruhi VM lain. Nah, setelah keunggulan, tentunya penggunaan VM ini juga memiliki kelemahan. Nah, yang pertama itu adalah biaya yang relatif mahal, di mana lisensi yang perlu kita bayar untuk VMware itu memiliki harga yang cukup tinggi. Gitu. Nah, kemudian
Untuk yang kedua adalah kinerja yang tidak maksimal, karena kita menjalankan beberapa operating system dalam satu hardware yang sama kan ya. Nah, maka dari itu, penggunaan secara virtual ini itu kemungkinan tidak akan semaksimal apabila kita menggunakan OS secara langsung, gitu. Nah, kemudian untuk kebutuhan resource yang tinggi, karena virtualisasi juga membutuhkan sumber daya perangkat keras yang besar, seperti RAM dan juga CPU yang kuat. Karena jika tidak, misalnya kita menggunakan hardware yang kurang memadai, maka akan terjadi kemungkinan seperti blue screen dan lain sebagainya. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai Ubuntu. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai definisi Ubuntu, kemudian kelebihan dan kekurangan Ubuntu dibandingkan operating system berbasis Linux lainnya, dan kelebihan dan kekurangan Ubuntu dibandingkan sistem operasi lainnya yang tidak berbasis Linux seperti Windows dan juga macOS. Pertama, apa itu Ubuntu? Ubuntu adalah salah satu sistem operasi atau operating system berbasis Linux yang bersifat open source. Ubuntu dikembangkan oleh perusahaan bernama Canonical Ltd. Ubuntu ini dirancang untuk mudah digunakan, stabil dan cukup ringan untuk dipakai dalam berbagai keperluan, seperti desktop, server, dan perangkat IoT. Namun, umumnya Ubuntu digunakan untuk keperluan server. Karena Ubuntu sering digunakan dalam server, maka Ubuntu memiliki sesuatu yang bernama Ubuntu Server. Apa itu Ubuntu Server? Ubuntu Server adalah varian dari Ubuntu yang dirancang khusus untuk keperluan server, seperti hosting website, database, file storage, dan aplikasi lainnya yang berbasis cloud. Ubuntu Server ini memiliki beberapa perbedaan dibandingkan Ubuntu yang biasa atau Ubuntu desktop. Misalnya, Ubuntu Server tidak memiliki GUI atau Graphical User Interface secara default. Jadi pengguna Ubuntu Server harus menggunakan terminal atau command line untuk melakukan hal-hal dalam Ubuntu Server. Kemudian Ubuntu Server lebih fokus pada performa dibandingkan Ubuntu Desktop. Dan terakhir, Ubuntu Server lebih ringan, sehingga kompatibel dengan cloud untuk skalabilitas. Kemudian, untuk keunggulan Ubuntu dibandingkan operating system berbasis Linux lainnya adalah Ubuntu termasuk user-friendly. Ubuntu dirancang untuk pengguna dengan user experience yang sederhana, sehingga pengguna baru lebih mudah menggunakannya dan belajar cara menggunakan Ubuntu dibandingkan distro lain, terutama Ubuntu desktop, karena masih memiliki graphical user interface. Kemudian, Ubuntu juga memiliki dukungan yang besar. Ubuntu memiliki komunitas pengguna terbesar di dunia Linux. Ubuntu memiliki forum seperti Ubuntu Forum, Ask Ubuntu, dan subreddit r/ubuntu yang sangat aktif dan siap untuk membantu. Dokumentasinya Ubuntu juga sangat lengkap dan mudah diakses dibandingkan beberapa distro kecil lainnya. Kemudian, Ubuntu memiliki versi LTS. LTS atau versi Long Term Support ini dirilis setiap 2 tahun dengan dukungan update selama 5 tahun, sehingga lebih stabil untuk keperluan desktop maupun keperluan server. Sedangkan untuk kekurangan Ubuntu versus operating system berbasis Linux lainnya adalah Ubuntu bukanlah operating system berbasis Linux yang paling cepat. Walaupun Ubuntu adalah OS berbasis Linux yang cukup ringan dan efisien, namun ada distro lain yang memiliki performa lebih cepat karena lebih minimalis lagi dibandingkan Ubuntu, misalnya Arch Linux atau Alpine. Kemudian, Ubuntu ini kurang fleksibel. Pengguna Linux Advanced mungkin menganggap Ubuntu kurang fleksibel dibandingkan distro lainnya seperti Arch atau Gentoo. Misalnya, di Arch, pengguna dapat benar-benar memilih komponen yang mereka butuhkan, sedangkan Ubuntu sudah menyertakan banyak aplikasi dan layanan secara default. Dan terakhir, Ubuntu memiliki ketergantungan pada Canonical. Karena Ubuntu milik sebuah perusahaan bernama Canonical Ltd, maka pembaruan atau update Ubuntu bergantung pada arah dan keputusan perusahaan tersebut. Berbeda dengan distro lainnya seperti Debian atau Fedora yang dikelola oleh komunitas lebih netral. Kemudian untuk keunggulan Ubuntu versus OS lainnya yang tidak berbasis Linux seperti Windows dan Mac adalah Ubuntu gratis dan open source. Jadi Ubuntu ini dapat di-download secara gratis, sedangkan Windows dan Mac OS memerlukan lisensi berbayar. Ubuntu juga bersifat open source, sehingga pengguna dapat mempelajari bahkan memodifikasi cara kerjanya Ubuntu sesuai dengan kebutuhan. Ubuntu juga hemat sumber daya. Ubuntu membutuhkan spesifikasi hardware yang lebih rendah dibandingkan Windows dan macOS, sehingga cocok untuk komputer lama.
Dan terakhir, Ubuntu lebih customizable. Operating system Ubuntu lebih terbuka daripada Windows dan macOS, sehingga penggunanya dapat lebih mudah mengontrol dan mengkostumisasinya. Bahkan, Ubuntu mengizinkan penggunanya untuk melakukan hal-hal yang dapat merusak operating system. Sedangkan untuk kelemahannya adalah Ubuntu ini kekurangan software umum. Jadi, beberapa software populer seperti Adobe Photoshop atau Microsoft Office tidak mendukung Ubuntu. Pengguna Ubuntu harus mencari software alternatif atau jalan keluar lain untuk tetap dapat produktif dan berkolaborasi. Kemudian, Ubuntu lebih sulit untuk dipelajari. Pengguna yang terbiasa dengan Windows atau macOS bisa kesulitan memahami komen terminal dan konsep file system pada Ubuntu. Dan terakhir, ekosistem terbatas. macOS memiliki ekosistem yang terintegrasi dengan baik dengan perangkat Apple lainnya, seperti iPhone dan juga iPad. Windows memiliki kompatibilitas yang sangat luas dengan software dan hardware, sedangkan Ubuntu tidak memiliki hal yang serupa. Oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang cara penginstalan VMware Workstation dan cara pemasangan Ubuntu Server ke dalam VMware. Yang pertama kita buka dulu Chrome, lalu tinggal mengunjungi link berikut ini, kemudian tinggal install VMware Workstation-nya dengan cara klik tombol Start Download. Di sini saya sudah menginstalnya, jadi tinggal kita menjalankannya saja dengan cara klik kanan, lalu pilih yang Run as Administrator. Lalu klik Yes saja, kemudian ditunggu sebentar. Kemudian bisa klik tombol Next, lalu centang untuk yang I accept the terms in the license agreement. Kemudian untuk path penyimpanan folder VMware Workstation yang akan diinstal itu secara default di sini dan nanti bisa diganti ya dengan cara klik tombol Change. Lalu kalau misalkan mau menambahkan konfigurasi tambahan untuk keyboard itu bisa centang aja yang ini. Lalu untuk yang ini add VMware Workstation Console itu wajib ya untuk centang dan secara default pun juga udah kecentang. Kalau misalkan sudah aman, tinggal next saja. Next lagi, next, dan klik tombol install. Kemudian ditunggu sebentar untuk proses penginstalannya. Oke, kalau misalkan udah, tinggal klik tombol finish. Kemudian sekarang tinggal kita buka VMware-nya. Kemudian sekarang kita mau untuk menambahkan Ubuntu ke dalam VMware dengan cara klik yang ini, yang create a new virtual machine. Oke, nah sebelumnya sini kita bakal download dulu buat Ubuntu-nya. Tinggal search aja Ubuntu, lalu tinggal klik yang ini, yang download ya, yang ini. Tinggal klik, kemudian cari yang Ubuntu Server. Yang ini, kemudian klik tombol Get Ubuntu Server. Lalu tinggal klik tombol yang download yang ini ya, yang 24.04.1 LTS. Oke, di sini saya sudah mendownloadnya, ya yang ini. Lalu tinggal kita pakai aja. Oke, jadi caranya sini tadi, tinggal kita ganti ya, tinggal kita pilih path foldernya untuk Ubuntu-nya, tinggal di browse, lalu pilih folder yang Ubuntu ini, yang .iso, lalu next. Lalu untuk nama virtual machine-nya, saya ganti dengan nama Ubuntu. Kemudian untuk lokasi penyimpanan virtual machine-nya, saya akan menyimpannya itu di dalam dokumen. Lalu di folder virtual machine, terus di dalam folder Ubuntu. Oke. Lalu tinggal klik next saja. Kemudian untuk kapasitinya, secara umumnya atau yang direkomendasikan itu 20 GB. Oke, jadinya di sini saya nggak ganti, tinggal di next saja.
Kemudian sebelum finish, bisa dicek dulu untuk konfigurasinya. Kalau misalkan sudah benar, tinggal klik tombol finish. Lalu tinggal klik OK aja. Oke, di sini pilih yang pertama, pilih yang try or install Ubuntu Server. Nah, cara pemilihnya itu tinggal enter ya. Oke, ditunggu sebentar. Kemudian di sini tinggal disuruh pilih untuk language-nya. Dan di sini saya akan pilih language-nya itu English ya. Dengan cara enter untuk memilihnya. Kemudian di sini langsung aja pilih yang continue without updating. Tinggal di enter. Lalu di enter lagi. Kemudian kita akan pilih yang Ubuntu Server ya, yang pertama ya, bukannya minimize. Tinggal di enter lagi atau tinggal di done. Kemudian untuk yang ini tinggal di done lagi aja. Di done lagi. Dan lalu kita akan pilih untuk yang bawah ya, yang continue ya. Dengan cara klik arrow bawah, lalu enter. Kemudian pilihnya itu yang ini, yang pertama, yang use an entire disk buat storage-nya. Tinggal kita arrow down aja sampai yang ke done. Lalu enter. Kemudian untuk yang file system summary-nya tinggal kita done aja ya, nggak perlu kita ubah-ubah. Enter. Lalu tinggal pilih yang continue dengan cara klik arrow down ke bawah, lalu enter. Kemudian untuk namanya, kita bisa isi dengan nama kita sendiri, misalkan Dania Kurniawan. Nah, untuk nama servernya saya isi dengan Daniel aja. Lalu untuk username-nya itu juga Daniel. Kemudian untuk passwordnya itu tidak ada ketentuan, ya. Di sini biar saya lebih mengingatnya, saya akan mengatur passwordnya itu dengan Daniel. Kemudian tinggal di done. Untuk yang Ubuntu Pro di sini pilih aja yang skip for now, kemudian pilih yang continue. Kemudian untuk yang Open SSH itu jangan dulu ya, karena takutnya itu dia bisa lebih lama. Jadinya kita skip dulu, terus kita pilih tombol yang done. Terus ini juga kita akan lewatin, tinggal done aja, dan tunggu untuk proses penginstalannya. Oke, ini udah. Sekarang tinggal kita pilih yang reboot now ya. Tinggal arrow down, lalu enter. Ini tinggal kita enter saja. Untuk server Ubuntu-nya sudah siap digunakan. Oke, palingan di sini aku ajarin beberapa komen ya yang bisa digunakan. Tapi sebelumnya di sini kita masuk ke dalam server ya dengan cara loginnya itu dengan menggunakan username yang tadi kita udah isi dengan Daniel tadi ya. Lalu untuk passwordnya juga Daniel. Dan kita mau ngecek IP untuk servernya itu berapa, tinggal kita tuliskan IP spasi A. Oke. Dan di sini bisa kita lihat IP-nya itu ada di 192.168.25.128. Sekian dan terima kasih.